Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita sebelum memulai Ekaristi pada pagi hari ini, kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Maria, Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketika masuk ke dunia, Kristus bersabda, "Aku datang ya Allah untuk melakukan kehendak-Mu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Romo, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria menerima kabar sukacita. Tuhan selalu menghormati kebebasan manusia. Kehendaknya tak pernah dipaksakan kepada kita. Kehendak itu diantarkannya sebagai undangan, bukan perintah. Kita bebas menerimanya, tetapi bebas pula untuk menolaknya. Bahkan kedatangan putranya di dunia sebagai penebus diserahkan kepada kesanggupan Bunda Maria. Pesan cinta kasih dan keselamatan pun sampai kini masih berupa tawaran kepada kita. Dan semoga kita selalu terbuka untuk menanggapi tawaran Tuhan. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita memulai Ekaristi pada pagi hari ini, mari kita sadari segala kerapuan, kelemahan, dan dosa kita, serta mohon ampun kepada Tuhan, agar kita pantas merayakan Ekaristi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Sabda kekal, Bapa yang menjelma, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu. Bebaskanlah kami dari noda dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penebus dunia, melalui malaikat Gabriel, Engkau minta kesediaan Bunda Maria menjadi bundamu.
buatlah kami pantas menerima Engkau dalam hidup kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Allah Putra, melalui Bunda Maria, Engkau menjadi manusia untuk mencurahi kami rahmat ilahi. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Pagi hari ini kita satukan doa-doa kita untuk keselamatan dunia yang sedang dilanda virus corona. Semoga Tuhan segera memberikan keselamatan, kesembuhan kepada kita semua, sehingga wabah ini tidak banyak menyebar kemana-mana. Dan kita pagi hari ini juga berdoa untuk kedamaian jiwa Bapak Martinus Suyatno, Pak Lek dari Romotri yang kemarin dipanggil Tuhan. Semoga diberikan kedamaian, disatukan bersama para kudus di surga. Dan mari kita satukan dengan doa-doa ujub kita masing-masing. Allah Bapa kami yang kekal maha kuasa, Engkau bersabda, maka jadilah putramu menjelma menjadi manusia dalam diri Bunda Maria, wanita yang terpuji di antara segala wanita. Kami mengimani dia sungguh Allah, sungguh manusia. Kami mohon, semoga hidup kami ini selanjutnya ditandai hidup ilahi Yesus Kristus putramu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Allah Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan sesuatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan dalam gulungan kitab atau tertulis tentang aku. Aku mengabarkan keadilan, keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Tetapi Engkau telah membuka telingaku di tengah jemaat yang besar. Kesetiaanku dan keselamatan-Mu kubicarakan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Bibirku tidak kutahan, kan ku tutup kasih dan kebenaran-Mu tidak ku diamkan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Taurat-Mu ada di dalam dadaku, Engkau tahu itu ya Tuhanku. Tapi kuwartakan jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu.
Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kenapa kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau juga tidak berkenan?" Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah." Jadi Ia mula-mula berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yosef dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikurniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya takkan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu putra yang akan kau lahirkan akan disebut Putra Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu pun sedang mengandung seorang putra pada hari tuanya, dan kinilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan dan kegembiraan pada pagi hari ini. Hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria menerima kabar sukacita. Hari ini, Hari Raya ini sudah akrab di telinga kita tentunya, karena setiap hari kita selalu mengingatnya di dalam doa Angelus atau doa malaikat Tuhan. Setiap kali kita berdoa Angelus atau malaikat Tuhan, kita diarahkan pada cinta kasih Tuhan yang tiada batasnya bagi manusia. Melalui bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan, kita diajak untuk meneladan Bunda Maria yang berkenan mempersembahkan jiwa dan raga sebagai kurban yang hidup dan penuh keyakinan pada Tuhan. Sehingga ia akhirnya mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria menerima kabar sukacita dari Malaikat Gabriel. Jawaban iya dari Bunda Maria menghadirkan kepada kita Kristus sebagai sungguh-sungguh Allah dan juga sungguh-sungguh manusia. Bunda Maria adalah pribadi yang dipilih Tuhan untuk datang dan melaksanakan kehendak-Nya. Ketaatan imannya membawa keselamatan bagi kita semua melalui putranya. Maka ajakan pada pagi hari ini seperti tadi dalam Mazmur tanggapan, "Ya Tuhan, aku datang untuk melaksanakan kehendak-Mu," pun pula kita laksanakan dalam kehidupan kita sekarang ini. Di tengah-tengah wabah yang kian hari kian merebak, kita diajak untuk menyatukan diri dan mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan diri kita, mendengarkan doa-doa kita, hingga akhirnya kita mau datang dan melaksanakan kehendak Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita sadari dan kita syukuri rahmat Tuhan itu hari ini, sehingga kita mampu setia dan taat kepada Tuhan. Ya Bunda Maria, bantulah kami untuk terbuka pada sabda Tuhan dan melakukannya sebagaimana Engkau sendiri sudah melakukannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Santa Perawan Maria telah menyambut penjelmaan Allah Putra dengan penuh iman dan sukacita. Marilah kita panjatkan doa bersama kepada Allah Bapa di surga dengan perantaraan Putra beserta ibundanya. Ya Bapa, semoga gereja selalu sanggup melanjutkan karya penyelamatan di bawah lindung Bunda Maria dengan mantap. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga berkat doa restu Bunda Maria, para bangsa hidup damai sejahtera dan rukun bersatu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga para penderita terhibur oleh kabar sukacita tentang penyelamatan yang membuka harapan baru akan masa depan. Marilah kita mohon. Ya Bapa, semoga di dalam diri kami bangkitlah hasrat yang kuat untuk mengikuti teladan Bunda Maria dalam membaktikan diri kepada kehendak Bapa di surga. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak, kita haturkan doa-doa kita. Marilah kita mohon.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Putra-Mu telah menjelma menjadi manusia berkat kesediaan Bunda Maria untuk menjadi ibundanya. Semoga kami pun berkat doa restu Bunda tercinta selalu membuka hati terhadap rahmat-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta sopan Allah yang kudus. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dengan penjelmaan Putra-Mu yaitu misteri penyelamatan yang kami rayakan hari ini, mulailah gereja terbentuk nyata. Terimalah kiranya roti anggur yang diunjukkan gereja demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati ke Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab penjelmaannya sebagai manusia atas kuasa Roh Kudus untuk menebus kami telah diwartakan utusan surgawi dan disambut Santa Perawat Maria dengan penuh penyerahan diri dan iman. Maka Putra Allah telah dikandungnya dengan kasih sayang. Dengan demikian telah ditepati janji bagi umat Israel dan dipenuhi kerinduan para bangsa. Demi Kristus para malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Kami pun berharap kini Kau perkenankan menggabungkan suara dan turut memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Mari kita doakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Bapak Martinus Suyatno yang telah Kau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus, ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul, Santa Teresia kanak-kanak Yesus, Santo Blasius, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha
supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Ya Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut tubuh dan darah Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, saya persilahkan untuk juga nanti ketika komuni, silahkan doakanlah doa komuni batin, doa komuni spiritual. Saudari-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya. Inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Ia, yang menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan khidmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal.
untuk kedamaian jiwa Bapak Martinus Suyatno, dan juga untuk berhentinya wabah virus corona COVID-19 ini, mari kita doakan satu kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anaknya, akan diberi nama Emmanuel, artinya Allah beserta kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal maha kuasa, teguhkanlah kiranya dalam diri kami kepercayaan yang kami akui dengan bangga bahwa putramu yang dikandung dan dilahirkan Bunda Maria sungguh Allah dan sungguh manusia. Semoga berkat daya kebangkitan putramu itu, kami akhirnya memperoleh kebahagiaan yang kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, tugas dan tanggung jawab kita, dan doa-doa kita hari ini, niat baik kita senantiasa diberkati dan dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin.